Welcome to podcast agak-agak aneh. Dimana ada keanehan, disitulah ada podcast agak-agak aneh. Karena yang aneh hanya ada di podcast agak-agak aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu ya, biar kita saling mengenal. Soalnya ini yang punya podcast juga lagi liburan ya. Dan tamunya juga yang biasanya hadir juga Butong lagi sibuk juga. Jadi sama-sama sibuk, Butong juga sibuk, Wajal juga sibuk juga. Nah, saling mengenal gitu ya. Jadi saya asistennya Wajal. Nah, dengar-dengar juga dapat info dari Wajal, Butong juga punya kawan ternyata. Sama kita sama-sama tidak nampak ya. Jadi begitu. Mungkin tamu dulu perkenalkan namanya terlebih dahulu. Biar saling mengenal gitu ya kan, satu sama lain. Ya, betul sekali. Informasinya sangat tepat dan akurat. Nah, jadi saya memang temennya Butong ya. Perkenalkan, nama saya Tongbu. Nah, Tongbu. Hantu tidak nampak. Hahaha. Dan kamu juga tidak nampak. Haha, tapi bisa dirasakan. Nah, jadi nama saya Tongbu gitu. Nah, itu. Dan kalau asistennya Wajal siapa namanya? Saya pengen tahu gitu. Sekarang bisa gantian dan bisa saling kenal. Begitu. Kalau nama saya asistennya si Wajal, nama saya Jalwa. Namanya agak mirip-mirip ya. Nah, saya namanya Jalwa gitu. Kalau teman saya Wajal dan saya Jalwa. Jadi begitu. Oke. Dan nggak perlu lama-lama lagi, kita akan membahas materi kali ini. Dan materinya ialah tentang hal-hal yang tidak nampak namun bisa dirasakan dan buat susah rakyat. Mantap juga itu materi, hal-hal yang tidak nampak namun bisa dirasakan dan bisa buat susah rakyat. Bagus juga itu tema kali ini. Dan mulai pembahasannya kayaknya dari Tonggu dulu ya. Nah, sangat penting juga kita rasakan itu ya. Kita juga nggak nampak namun bisa dirasakan. Tapi bukan untuk menyusahkan. Dan kita saling menghibur ya satu sama lain. Jadi bukan untuk menyusahkan walaupun tidak nampak dan bisa dirasakan namun bisa membuat bahagia. Jangan seperti hal yang tidak nampak namun bisa dirasakan dan merasakan kesusahan. Nah, jangan. Nah, dalam konteks ini lebih menyinggung ini ya, masyarakat yang lagi susah dan pemerintahan juga tidak tahu diri. Pemerintahan negara Jongter. Negara Jongter ini begitu. Pemerintahannya ngeri dan banyak korupsi dan tidak peduli. Begitu juga dengan presidennya, masih bingung ya ambil keputusan. Jadi kalau misalkan kebijakan yang korupsi itu dimusnahkan, otomatis negara ini bakalan maju dan makmur dan rakyat tidak susah. Jadi untuk pendapat dari Tonggu begitu. Sekarang tinggal giliran pendapat Jalwa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya,
betul juga apa yang dikatakan Tongbo ya, yang dikatakan hantu Tongbo dan hantu Jalwa juga sangat setuju sih. Kita walaupun tidak nampak namun bisa dirasakan kehadirannya dan membuat terhibur. Bukan sebaliknya. Tidak nampak bisa dirasakan tapi nampak kesusahannya gitu ya. Jadi kita nggak seperti itu dan di sini kita menghibur. Nah, jadi betul juga sih. Untuk di negara Jongter ini ya sangat membingungkan. Alam begitu besar dan luas, terbagi banyak wilayah dan banyak macam penduduknya, suku, dan banyak juga alam sumber daya. Namun begitu banyak korupsi dan rakyat menderita, pajak disuruh bayar, masyarakat menderita, dan pemerintah dan kolong merat, dan masih banyak lagi orang-orang yang merusak negara ini dan korupsi merajalela begitu. Dan di negara seperti ini seharusnya harus dibasmi korupsi di negara Jongter. Agar supaya apa? Agar supaya negara Jongter ini bersih, maju dan makmur, dan rakyat juga bisa maju. Kalau gini tidak bisa maju, dibodoh-bodohin. Kita bayar pajak, namun kita dipersulit dan dipersusah. Sementara yang menikmatin kita enak-enakan. Sungguh miris kehidupan ini. Dunia terbalik, makanya alam sangat marah. Jadi saya masih bingung kan. Semoga suatu saat bisa berubah dan tidak takut melawan orang-orang korupsi dan oknum lah, tak apalah itu, dan Bangki juga oknum. Membingungkan sekali oknum, padahal udah jelas suatu nama instansi, lagi-lagi dibilang oknum. Sebut aja langsung nama instansinya, jangan oknum lagi ya, karena nama oknum itu hanya cuman membersihkan diri aja suatu nama instansi, kalau kalian ketahui. Nah begitu ya, gitulah kadang. Gimana mau maju, pembodohan terus negara-negara ini, sangat miris. Semoga suatu saat kita jadi presiden dan membasmi orang-orang yang korupsi dan penjahat negara seperti di negara lain begitu. Dan gimana menurut tanggapan Tongbu hal-hal yang lain mungkin bisa disampaikan begitu. Kalau untuk tambahan dari hantu Tongbu sendiri, mendengar dari penjelasan hantu Jalwa ya, dan tambahannya cuma sedikit aja, nggak perlu banyak, karena banyak pun percuma, nggak didengarkan gitu. Didengarkan kita, suara rakyat ini hanya seperti sebuah dongeng untuk buat nyenyak tidur, siap tuh udah dilupakan. Jadi begitu loh. Tapi suatu sisi, suatu negara pengen kita makmur dengan embel-embel, tapi mengharap duit kita, dan kita terlalu diperas, tapi kita butuh satu nggak dipedulikan. Jadi sangat miris di negara ini. Jadi bingung sekali. Jadi intinya adalah malas juga berharap dan segala macam. Kita intinya urus masing-masing, kalau bisa ada yang bisa kerjakan, dan janganlah berharap. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang menciptakan, Tuhan semesta alam. Jadi begitu ya. Jadi kalau tidak bisa mengharapkan suatu pemerintahan, apalagi presiden gitu, mending udahlah, sudah ya, jadi percuma, buang-buang waktu dan beribu-ribu kata motivasi, jadi tidak manjur di negara ini. Sangat miris. Aduh, kacau. Saking kacaunya, seperti kayak kacau bubur.
masih mending kacau bubur enak dimakan. Ini kacau bubur berserak, tak enak, beracun, buburnya beracun, ada tikusnya, tikusnya harus dikubur hidup-hidup. Oke juga lah. Dan pendapat dari asisten wajar hantu Jalwa pas juga itu. Jadi intinya kita sudah hilang, jadi pun butuh waktu. Sebenarnya penting juga menyuarakan, tapi ya kayak mana lah. Kita apalah yang nggak punya kekuatan ditindas, yang punya kekuatan kayak disembah-sembah gitu. Jadi yang kuat itu hanya yang punya duit dan yang punya kekuasaan. Yang tidak ada duit dan tidak punya kekuasaan, kita hanya sebagai ya jadi bahan aja gitu, hanya dipelala dan dibudak. Mungkin itu saja yang terakhir, dan capek juga begitu ya. Mungkin itu aja, mungkin bisa diakhirin sekarang gitu ya. Hantu Tongbu udah bisa kira-kira diakhiri acara ini, podcast ya. Kalau gitu bisa aja sih, langsung aja kita akhirin, dan capek juga ya, males bahasnya lagi gitu. Hantu Jalwa, mungkin hantu Jalwa dulu yang mengakhirinya, baru nanti siapa itu terakhir dari hantu Tongbu. Oke, mungkin itu wajah dari hantu Jalwa. Semoga menginspirasi. Kalau tidak menginspirasi tidak apa-apa, ambil yang positifnya, dan negatifnya dibuangnya hanya sebuah hiburan dicampur dengan menyuarakan gitu ya. Tidak ada maksud menjatuhkan. Sebenarnya ini hanya untuk masukan aja biar supaya berubah. Semoga negara ini maju dan bersih dari para oknum, dan masih oknum, biar bersih koruptor di negara ini. Jadi begitu, dan diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga jumpa kembali di lain waktu. Dan saya hantu Tongbu, dan mengakhirin juga dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini hanya hiburan ya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Begitu, dan sampai jumpa kembali, dan terima kasih.